Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo programmer, jumpa lagi dengan saya, Teddy Trisaputro. Dalam video kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah barang baru yang baru saja datang tadi pagi. Ini adalah Bioterminal. Apa itu Bioterminal? Bioterminal adalah board berbasis microcontroller seperti Arduino. Namun board ini berbasis microcontroller SAMD51 yang merupakan microcontroller dari Atmel. Tentu Anda tahu, microcontroller ATmega, 8 microcontroller ATmega 16, ATmega 32, 8535, dan berbagai banyak varian lain yang biasanya kisarannya dengan range data 8 bit ya. Tapi yang ini adalah SAMD51 dengan range 32 bit. Jadi dia menggunakan mikroprosesor 32 bit. Berbeda dengan ATmega yang mikroprosesornya merupakan bawaan dari Atmel yang mempunyai lebarnya 8 bit ya. Kalau yang ini adalah 32 bit. Kenapa? Karena ini menggunakan mikroprosesornya milik ARM, yaitu ARM Cortex M4F. Jadi mirip seperti STM32F4 yang dari STM Microelectronics. Jadi jika Anda pernah belajar tentang microcontroller STM32, tentu Anda tahu SAMD51 ini. Oke. Bioterminal ini mendukung konektivitas wireless yang didukung oleh Realtek dan kompatibel dengan pemrograman Arduino dan MicroPython. Jadi Anda dapat memprogram ini dengan MicroPython dan Arduino. Karena menggunakan SAMD51, maka bioterminal ini berjalan di frekuensi clock 120 MHz dengan flash eksternalnya 4 MB. Itu untuk menampung aplikasi, menampung program data kita sebesar 4 MB. Dan RAM-nya adalah 192 KB. Bioterminal ini juga dilengkapi konektivitas Bluetooth dan Wi-Fi layaknya Raspberry Pi. Jadi ini dapat digunakan untuk project-project IoT. Bioterminal juga dilengkapi dengan layar LCD, IMU onboard, mikrofon, buzzer, slot micro SD, sensor cahaya dan pemancar inframerah dengan panjang gelombang 940 nanometer. Oke, kita akan coba langsung unboxing saja produk ini. Ya, ini adalah barangnya, Bioterminal. Jadi Bioterminal ini sebagaimana yang saya telah jelaskan di bagian awal tadi, bahwa Bioterminal ini mendukung konektivitas LCD. Jadi kita dapat memberikan tampilan LCD di sini, kita dapat memprogramnya sehingga nanti ada tampilan LCD di sini. Kemudian ini adalah spesifikasi dari Bioterminal. Dia menggunakan prosesor dari microchip SAMD51. Jadi ini Atmel tapi diakuisisi oleh microchip. Jadi semua produk Atmel akan menjadi produk microchip ya. Kemudian frekuensi maksimum adalah 200 MHz, tapi rata-rata dia berjalan di 120 MHz. Jadi kita dapat naikkan secara sampai maksimal di 200 MHz. Ini adalah flashnya. Flash itu untuk menyimpan aplikasi ya. Jadinya kalau kita bikin sebuah program, nanti akan disimpan di aplikasi 32 megabit ini. Kemudian konektivitas wirelessnya ada 2,4G dan 5G. 5G Wi-Fi. Saya belum tahu ini maksudnya apa ini. Apakah ini 5G seperti konektivitas LTE atau gimana, ataukah emang ini berbeda ya? Nanti kita akan cari tahu. Kemudian Bluetooth BLE 5.0 dan ada fasilitas LCD-nya dengan dimensinya adalah 2,4 inch. Kemudian dilengkapi juga dengan USB 2.0 Type-C dan ada expansion slot, micro SD card sampai dengan maksimal 16 GB. Kemudian ada juga fasilitas sensor dengan 3-axis accelerometer,
Kemudian ada mikrofon B401AM 422. Ada juga buzzer, jadinya untuk LED. Ini buzzernya tipenya LET 5020CS. Jadi ini untuk bunyi-bunyian ya. Kemudian GPIO-nya kompatibel dengan Raspberry Pi 40 pin. Kemudian ada graph connector. Kemudian ada graph connector multifunction graph 2 digital analog I2C serial. Kemudian ini ada beberapa button yang dapat digunakan, yaitu 1 reset dan 3 user programmable. Jadinya kita dapat memberikan inputan dengan button. Di sini ada disediakan 3 button. Ini adalah dimensinya 72 mm x 57 mm x 12 mm. Ini adalah bioterminal, adalah produk dari Seeed Studio. Jadi ini open source. Jadi mungkin seperti Arduino ya. Jadi harusnya nanti akan banyak keluar produk-produk KW-nya, produk-produk clone-nya. Bukan KW ya sebenarnya, karena open source, jadi dia nanti akan banyak yang niru. Tapi ini belum begitu terkenal ya selayaknya Arduino yang booming itu, karena Arduino termasuk relatif murah dan ukurannya 8 bit ya. Jadi untuk proyek-proyek kecil masih bisa digunakan, tapi ini dia 32 bit. Kita akan coba buka ya sekarang. Oke, kita buka. Oke, produknya ini adalah boardnya satu. Kemudian kita dapat kabel data dengan Type-C, dan ini adalah buku petunjuk, ada 2, dan ini adalah mungkin untuk button ya, untuk push buttonnya. Oke, jadi isi di dalam kotaknya ada 1, ini adalah stiker untuk menempelkan pin-pinnya, pin-pin yang ada di dalam Wio terminal ini. Jadi nanti kita bisa tempelkan untuk mempermudah, semisal posisinya port GPIO 1 di mana, 2 di mana, jadi kita bisa tempelkan. Dan ini ada beberapa ya stiker-stiker untuk sekedar tempelan mungkin ya. Kemudian berikutnya kita punya user manual. User manual ini ada terdiri dari 3 bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Jerman. Dari petunjuknya kita bisa tahu bagaimana penggunaannya. Ini adalah Wio terminalnya. Kemudian Wio terminal ini menggunakan USB Type-C sebagai power. Berikutnya ada komputer dengan akses tersebut. Ini cara kita untuk memulai, yaitu dengan sebelumnya kita harus mempunyai akses internet dulu pada komputer kita nanti. Kemudian menghubungkan USB Type-C ke Wio terminal. Jadi USB Type-C ini digunakan untuk memprogram Wio terminal ini. Jadi ini prinsipnya kira-kira mirip seperti Arduino gitu ya. Kita cukup menggunakan USB, dan di sini udah ada bootloadernya. Jadi kita tinggal masukkan saja ke komputer dan kita dapat memprogramnya menggunakan USB Type-C ini. Oke, kemudian petunjuk berikutnya kita baca ya, seperti yang saya bilang bahwa connect the outer end of cable to USB port or PC or power adapter. Jadi USB Type-C ini selain untuk memprogram, juga dapat digunakan untuk menyalakan dayanya. Jadi dayanya kalau dari petunjuk manualnya itu adalah 1 ampere. Jadi bisa maksimal menarik. Jadi usahakan menggunakan powernya yang dapat menarik 1 ampere. 5 kali 1 sekitar 5 watt ya. 5 watt. Oke. Kemudian berikutnya ini adalah set the switch to power on terminal. Ini cara menyalakannya. Di sini ada on off-nya. Jadinya kita bisa switch on dan switch on off. Ini ada beberapa caranya untuk memasukkan bootloadernya. Ini ada petunjuknya. Set the switch. Oke, 1, 2, 3. Jadinya kalau kita mau mereset, kita dapat. Kalau ini kan petunjuk untuk off, on, dan reset ya. Jadinya ini ada
Kalau off itu dia ke kiri, jadi ini off itu ke kiri. Jadi kalau on tengah sini, ya kan. Kalau kita reset kita tinggal tekan sebelah kita, ini dia akan balik lagi kalau di reset. Dia ke kanan, dia ini kayak semacam push button ya. Oke, itu jadi petunjuknya, cara meresetnya dan cara memasukkan bootloadernya. Ini ada cara untuk memprogramnya. Kita dari mulai posisi di tengah, kemudian ke 1, slide-nya ke on position, kemudian balikin lagi ke posisi kedua, kemudian posisi lagi ketiga, dan balik lagi. Oke. Nanti kita akan coba bagaimana cara penggunaannya. Oke, ini cara kita mengeksplornya. Kita ada punya MicroPython dan Arduino. Dan ini adalah tampilan eksternalnya. Di sini ada multifunction groove connector, USB Type-C connector, dan multifunction groove connector. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini ada universal kayaknya groove. Nanti kita akan coba fungsinya buat apa. Dan ini untuk powernya yang saya bilang tadi. Kemudian 5-way switch, jadinya ini ada switch sepertinya untuk kiri kanan atas bawah ya sepertinya. Nanti kita akan coba lagi. Oke, kemudian berikutnya ini adalah port micro SD di sebelah sini. Ini ada port micro SD, dekatnya power switch ada micro SD. Ini port micro SD. Kita bisa expand. Kemudian berikutnya ada user programmable buttons di sebelah atasnya. Di sebelah atas ini ada user programmable button, kita dapat program. Nanti kita akan coba juga. Banyak sekali yang perlu dieksplor dalam untuk mengeksplor ini. Jadinya ini seperti Arduino ya. Jadinya bisa satu seri. Ini adalah berikutnya adalah boardnya, tampilan boardnya secara internal. Nanti jika kita bongkar ini, kita akan menemukan boardnya seperti ini. Jadi ada SPI flash di sebelah sini, ada FPC, ada RTL untuk WiFi-nya, di situ DC. Ini ada regulator, kemudian ini adalah antena 5G. Jadinya ini antena untuk WiFi. 5G ini bukan 5G LTE ternyata. Ini 5G untuk 5 GHz. Jadinya frekuensi GHz. Kemudian ini 5-way band switch, 5-way switch. Ini di sini lokasinya tadi di yang ini penampakan luarnya switchnya. Tapi kalau di luar seperti ini ya. Di dalamnya seperti ini. Kemudian ini ada slot USB Type-C, ini ada slot mikrofon dan buzzer, dan sini ada ATE. Ini ada microcontrollernya di sini, Atmel, micro SD card slot, IR emitter, sensor cahaya, dan 3-axis accelerometer. Oke, ini adalah tampilan pinoutnya yang bisa dihubungkan dengan sepertinya ini kompatibel dengan port di Raspberry. Jadinya jika Anda punya semacam head untuk Raspberry Pi, ini posisinya, lokasi portnya sepertinya sama persis dengan lokasi posisi di Raspberry Pi. Oke. Ini ada user manualnya, ini ada USB Type-C-nya, dan ini ada push button-nya. Oke, berikutnya kita akan coba nyalakan. Saya mempunyai power di sini, langsung ini power dari handphone. Kita bisa langsung hubungkan sebenarnya. Ya, langsung menyala. Kita akan coba matikan. Untuk mematikannya sepertinya kita ketik di posisi atas. Kalau ini posisi off ya. Jadi untuk off-kannya di sini di sebelah kiri. Kemudian kalau on kita posisikan ke tengah. Begitu di tengah, maka itu adalah posisi on. Oke. Kemudian ini nyala. Ini adalah aplikasi sampel, aplikasi pre-install untuk sebagai kita belajar bagaimana menggunakan Vio terminal ini. Ini ada petunjuk start, kemudian berikutnya adalah jam, kemudian shoot. Jadi ini adalah tombol-tombolnya. Ini seperti permainan game. Kita akan coba memainkannya. Kita akan coba tekan tombol start. 3, 2, 1. Oke. Ya, lompat. Kita bisa tembak ya sebenarnya. Ya seperti ini. Jadi mirip-mirip dengan
game-game apa namanya, game di Chrome itu ya, seperti dinosaurus itu, jadi mirip-mirip seperti itu. Ya kita tinggal mainkan portnya. Oke. Nah, oh jadi kalau yang ini untuk nembak burung, jadinya itu semacam ini adalah game-game pre-install yang nanti kita bisa coba untuk memprogramnya di kesempatan video-video yang berikutnya. Kita coba apakah ini 5-way switch-nya ini akan jalan. Kita coba ya. Oh, nggak jalan ya, jadi ini belum terprogram. Jadi yang terprogram cuma 3 ini, Oke, itu ini adalah nyala, dan ini adalah konektor persis yang pada Raspberry Pi. Oke, demikian unboxing dan review singkat saya tentang Wio Terminal yang berbasis microcontroller ATS AMD51, microcontroller dari Microchip. Pada video selanjutnya saya akan coba untuk membuat program sederhana menggunakan Arduino IDE untuk menyalakan LCD screen ini dengan program buatan kita sendiri. Oke. Like jika kalian suka, jika ada pertanyaan dan komentar silahkan kirimkan pada kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya Teddy Trisaputro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.